pembagian teks akademik dan non-akademik. Menurut Abidin Yunus dan kawan-kawan, teks akademik atau karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas tentang ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sedangkan teks non-akademik adalah sesuatu di luar hal-hal yang tersirat ilmiah dan tidak terpaku pada satu teori tertentu. Jadi teks non-akademik merupakan karya yang penulisannya tidak didukung oleh fakta yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi. Teks non-akademik juga bisa dikatakan sebagai karya tulis yang tidak berdasarkan kenyataan, namun bisa disajikan dengan menggunakan metode yang baik dan benar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ragam teks akademik. Ragam teks akademik menurut buku Kemahiran dalam Berbahasa Indonesia yaitu teks akademik yang sejalan dengan karya ilmiah, di mana di dalam karya ilmiah akan selalu berkaitan dengan teks akademik. Di dalam karya ilmiah, seorang insan akademik berguna untuk menunjukkan derajat keilmiahannya serta untuk menunjukkan wawasan keilmuannya, keterampilan dan kecakapan penerapan wawasan. Ragam teks akademik antara lain yaitu skripsi, karya tulis ilmiah lainnya. Selanjutnya ada jenis teks akademik yaitu adalah makalah, di mana makalah adalah karya tulis ilmiah yang digunakan untuk penuntutan tugas tertentu di dunia pendidikan. Selanjutnya ada laporan penelitian, di mana laporan penelitian ini adalah karya tulis ilmiah yang disusun untuk menyajikan melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang selanjutnya kertas kerja. Kertas kerja ini merupakan karya tulis ilmiah yang dituliskan untuk melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seorang penulis. Yang selanjutnya skripsi merupakan karya tulis ilmiah resmi yang digunakan sebagai syarat studi akhir untuk jenjang sarjana. Nah, selanjutnya adalah tesis. Tesis merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam penelitian dan pengembangan ilmu yang mengemukakan suatu argumen atau suatu pendapat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar akademik tertentu seperti sarjana atau magister. Selanjutnya adalah disertasi. Disertasi merupakan bukti kemampuan seorang mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan teori baru. Selanjutnya adalah karya ilmiah populer, merupakan karya tulis ilmiah yang medianya berupa media cetak atau media elektronik yang dipublikasikan kepada para publik pembaca. Nah, yang terakhir adalah orasi ilmiah, merupakan salah satu jenis karya ilmiah yang biasanya disampaikan dalam kegiatan akademik di perguruan tinggi, contohnya pelaksanaan seminar, wisuda, dan peresmian guru besar. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas kedudukan teks akademik. Jadi, kedudukan teks akademik yang pertama adalah karya ilmiah disusun dengan tujuan untuk memecahkan masalah tertentu dan mencapai tujuan khusus. Yang kedua, karya ilmiah disusun dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan konsep pengetahuan tentang pokok masalah tertentu. Dan yang terakhir, karya ilmiah disusun dengan tujuan untuk membina kemampuan menulis dan kemampuan berpikir bagi penulisnya secara ilmiah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks akademik. Yang pertama yaitu bahasa yang taat, asas baik dalam hal teknik penulisan atau ejaan. Kata dan pilihan kata, susunan kalimat, paragraf, serta unsur makna yang terkandung dalam bahasa yang tersusun. Yang kedua yaitu titik pandang kebahasaan harus taat asas, baik dalam ragam dan modus maupun mengenai kata diri dan kata ganti diri. Yang ketiga yaitu istilah yang digunakan dalam karya tulis ilmiah haruslah istilah-istilah keilmuan sehingga berbeda dengan istilah sastra dan istilah umum lainnya. Yang keempat yaitu karya tulis ilmiah sebaiknya menghindari bahasa yang terlalu usang, kolot, dan basi. Yang kelima yaitu karya tulis ilmiah harus menghindari bahasa yang ekstremen, berlebihan, dan halu. Yang keenam yaitu bahasa yang digunakan lebih menekankan kepada aspek komunikasi dengan pikiran daripada perasaan. Yang ketujuh yaitu pemakaian kata kiasan dalam karya tulis ilmiah sebaiknya dibatasi. Yang kedelapan yaitu kalimat dan alimiah dalam karya tulis ilmiah sebaiknya sedang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi teks akademik. Di sini ada 3 fungsi. Yang pertama itu fungsi pendidikan, yang dimana fungsi pendidikan ini bermakna karya tulis ilmiah berfungsi memberikan pengalaman yang berharga bagi manusia sehingga ia mampu menulis. Yang kedua itu fungsi penelitian,
di mana fungsi penulis ini memiliki arti sebagai sarana bagi penulis guna menerapkan prosedur ilmiah dan mempraktikkan dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan ketiga yaitu yang terakhir fungsi fungsional, yaitu karena fungsi ilmiah berfungsi sebagai alat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada ragam teks non akademik. Ragam teks non akademik ini terbagi menjadi 6, di mana pertama yaitu artikel jurnalistik, contohnya berita, kultur, opini atau editorial. Yang kedua ada literatur populer, contohnya novel, cerpen, puisi dan sebagainya. Yang ketiga media sosial dan blog, contohnya postingan blog, status media sosial dan juga cerita pribadi. Yang keempat ada promosi dan informasi publik, contohnya iklan, brosur dan poster. Yang kelima ada panduan dan manual, contohnya buku panduan, manual penggunaan, artikel dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu materi pendidikan informal, contohnya ensiklopedia populer, buku non fiksi umum dan komik pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang kedudukan teks non akademik. Yang pertama, media dan jurnalis. Teks non akademik sering digunakan dalam artikel berita, kolom opini, ulasan dan fitur pada surat kabar, majalah dan situs web. Mereka menyajikan informasi kepada masyarakat umum dengan cara yang mudah dipahami dan juga menarik. Yang kedua yaitu literatur populer. Contohnya novel, cerita pendek, puisi dan karya fiksi lainnya yang termasuk dalam teks non akademik. Literatur populer ini berfungsi sebagai hiburan, inspirasi dan juga refleksi budaya. Baiklah, selanjutnya itu komunikasi sosial. Di sini teks non akademik seperti postingan media sosial maupun blog dan esai pribadi memungkinkan individu untuk berbagi pengalaman. Yang keempat yaitu pendidikan informal, berisi tentang buku panduan, manual, artikel, ensiklopedia populer dan materi pembelajaran informal untuk lainnya yang menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada pembaca tanpa memerlukan format akademik yang ketat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks non akademik yang berjumlah 9. Yang pertama yaitu teks non akademik ini ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua yaitu fakta yang disimpulkan subjektif. Yang ketiga yaitu gaya bahasa konotatif dan populer. Yang keempat yaitu tidak membuat hipotesis. Yang kelima yaitu penyajian juga dilengkapi dengan sejarah dari penulisan. Yang keenam yaitu bersifat imajinatif. Yang ketujuh yaitu situasi biasanya di dramatisir. Yang kedelapan yaitu bersifat persuasif. Yang kesembilan yaitu tidak ada dukungan bukti. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas fungsi teks non akademik. Jadi fungsi teks non akademik yang pertama adalah sebagai hiburan dan komunikasi. Teks non akademik sering digunakan untuk tujuan hiburan dan komunikasi. Contohnya seperti cerita pendek, novel, puisi, cerita dongeng, lagu, film dan sebagainya. Yang kedua, informasi populer. Teks non akademik juga digunakan untuk menyampaikan informasi populer kepada masyarakat umum. Contohnya artikel di majalah, blog atau media sosial yang membahas tentang topik-topik seperti gaya hidup dan sebagainya. Yang ketiga adalah sebagai pemasaran dan iklan. Teks non akademik juga digunakan dalam pemasaran dan iklan. Contohnya adalah brosur, pamflet, iklan televisi dan iklan online. Dan yang terakhir adalah ekspresi pribadi. Teks non akademik juga dapat digunakan sebagai sarana ekspresi pribadi. Contohnya adalah blog pribadi atau posting media sosial. Baiklah, dari materi yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa teks non akademik adalah teks karya ilmiah yang ditulis secara sistematis berdasarkan fakta dengan penggunaan bahasa yang benar. Ragam dari teks akademik diantaranya itu tesis, makalah, skripsi, dan karya tulis ilmiah lainnya. Ciri-ciri dari teks akademik yaitu penggunaan tata bahasa yang benar, penggunaan istilah keilmiahan, serta penggunaan kata kiasan yang dibatasi. Fungsi dari teks akademik diantaranya itu berfungsi pada pendidikan, penelitian, serta berfungsi pada fungsi fungsional. Sedangkan kesimpulan yang dapat disimpulkan dari teks non akademik adalah teks non akademik adalah teks yang ditulis tidak didukung oleh fakta. Ragam dari teks non akademik diantaranya itu artikel jurnalistik, literatur, pendidikan non formal dan lain-lain sebagainya. Ciri-ciri dari teks non akademik diantaranya itu ditulis berdasarkan fakta
pribadi, bersifat persuasif, ditulis menggunakan gaya bahasa formal, dramatis, serta tidak didukung oleh bukti. Fungsi dari teks non akademik yaitu sebagai hiburan dan komunikasi, sebagai informasi populer, serta mengekspresikan diri dan lain-lain sebagainya.